Untuk membahas kontroversi anggaran gaji sopir anggota DPRD DKI telah hadir di studio Kompas TV peneliti Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas dan lewat saluran telepon anggota DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Syarif. Dan sebelumnya kami telah mengundang Wakil DPRD Jakarta M. Taufik namun berhalangan hadir. Dan kita akan mulai dulu pertama kali ke Mas Firdaus. Mas Firdaus, ada kontroversi baru. Ada anggaran APBD soal gaji supir. Kalau Anda melihat ini lazimkah didapatkan oleh anggota dewan atau memang ini kita katakan akal-akalan sehingga kemudian menjadi kontroversi yang begitu ramai? Ya, memang kalau kita lihat misalnya untuk pengesahan APBD DKI 2017 ada beberapa nomenklatur baru ya, selain misalnya penambahan APBD misalnya kurang lebih 1,5 triliunan. Ya, pertama tentu kita harus lihat apakah misalnya anggaran ini merupakan anggaran yang sudah memiliki dasar hukum atau tidak. Baik itu perencanaan gitu ya, perencanaan jangka menengah ataupun juga rencana kerja tahunan. Kemudian yang kedua kita bicara urgensinya. Nah, kalau kita bicara urgensi kan apakah juga pembiayaan-pembiayaan yang prioritas, yang penting gitu ya, yang signifikan gitu, itu kepentingan warga masyarakat itu sudah terbiayakan atau belum begitu. Nah, ketiga baru kita bicara pemberian fasilitas, kenaikan tunjangan dan segala macam. Ya, kalau kita lihat secara sederhana misalnya, bagaimana masyarakat DKI, kemudian juga kompleksitas persoalan-persoalan di DKI Jakarta gitu, saya pikir tentu kita harus bertanya misalnya, kenapa misalnya terjadi kenaikan anggaran termasuk penambahan alokasi untuk nomenklatur yang memang tidak ada dasar hukumnya atau tidak memiliki pertimbangan yang cukup kuat begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau kita lihat misalnya, apakah juga di dalam desain APBD ini, karena kita mau tidak mau kita harus kembali melakukan flashback ya ke era 2014-2015 misalnya, di mana kalau kita lihat ada indikasi titipan anggaran-anggaran siluman segala macam. Kemudian juga kalau kita lihat tidak saja yang berada pada pos-pos saya tidak katakan DPRD ya, tapi juga di luar pos-pos tersebut, artinya berada pada SKPD begitu ya. Nah, apakah juga misalnya untuk pembahasan APBD 2017 ini apa yang sudah coba dirintis, budaya yang sudah dibangun itu juga bisa dijalankan atau tidak? Jangan-jangan misalnya ya karena ini ada persoalan konsentrasi politik misalnya pilkada gitu ya, ketaatan kewaspadaan itu tidak terjadi begitu, sehingga kita memunculkan misalnya argumensi kesepakatan APBD 2017 ini lebih bernuansa kompromi antar PLT dengan misalnya DPRD begitu ya gitu. Nah, yang berikutnya tentu kita lihat misalnya apakah juga nanti ini tidak akan memunculkan misalnya anggaran-anggaran siluman yang ditenggarai misalnya, anggaran yang hanya diadakan tetapi ditujukan atau diambil manfaatnya untuk disimpan atau dikorupsi. Memicu anggaran yang mengada-ada, katakanlah seperti itu. Ya. Kita akan minta tanggapannya dari anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Pak Syarif. Selamat sore Pak Syarif. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Syarif, di sini kita bersama dengan peneliti ICW Firdaus Ilyas. Pak Syarif, anggaran yang kemudian salah satunya tadi ada gaji supir, ada status kendaraan, ada bensin. Kalau dikatakan ini menunjang kegiatan dari anggota DPRD, tapi kemudian ini menuai kontroversi karena dianggap akan memunculkan anggaran-anggaran siluman yang lebih banyak lagi nantinya. Apa tanggapan Anda, Pak Syarif? Baik, saya ingin minta klarifikasi dulu penggunaan istilah siluman ya yang digunakan oleh Bung Firdaus tadi ya. Baik. Ya, yang dimaksud dengan siluman itu apa? Yang dimaksud siluman yang saya ketahui bahwa munculnya anggaran itu tidak dalam pembahasan. Itu dulu. Kita sepakat dulu Bung Firdaus, yang dimaksud siluman adalah anggaran gelap yang tidak pernah dibahas secara terbuka. Itu dulu. Saya mengingatkan soal anggaran siluman ini tentang klaim siluman yang disampaikan oleh gubernur nonaktif, ya kan, 2015. Ternyata tidak ada anggaran siluman. Jadi tolong diluruskan dulu, tidak ada. Semua pembahasan anggaran di DPR secara terbuka disaksikan baik wartawan. Jadi tidak ada yang namanya siluman itu. Lalu bicara soal gaji supir ya. Baik. Saya juga mengapresiasi kritik dari Bung Firdaus, apakah ada urgensinya atau tidak. Mari kita kaji. Itu di dalam pembahasan. Jadi bukan jadi juga disebut tentang kompromi. Ini bukan kompromi, ini kesepakatan antara PLT dengan Banggar. Kalau kompromi kan tidak begitu. Kompromi di sana lemah, di sini di sini kuat, kemudian terjadi negosiasi. Tidak terjadi perdebatan kok.
soal penganggaran, soal kenaikan anggaran di Sekretariat DPRD. Sebetulnya, Mbak, kenaikan anggaran Sekretariat DPRD bukan hanya gaji supir, saya juga ingin sampaikan ke publik ya. Tolong dikritisi juga. Kita terbuka, Bung Firdaus. Jadi tidak ada yang ditutupi. Anggaran termasuk yang ada naik adalah anggaran tentang perawatan mobil dinas. Tuh, saya beritahu ya. Perawatan mobil dinas, baik. Perawatan mobil dinas, kemudian asuransi. Mobil yang disediakan oleh APBD itu hanya status pinjam pakai. Sementara sehari-hari tidak diberikan bensin dan perawatan dan asuransi kehilangan. Baik, Pak Syarif, maaf saya potong. Ada 68,76 triliun itu yang disiapkan oleh Basuki Cahayapurnama. Tapi kemudian ketika Basuki Cahayapurnama nonaktif, Pak Sumarsono kemudian mengesahkan di 70,19 triliun. Ada selisih 1,43 triliun. Inikah yang kemudian Anda katakan dialokasikan untuk perawatan mobil dinas sebanyak itukah, Pak Syarif? Enggak seperti itu, enggak ada seperti itu. Bagian kenaikan itu tidak ada 0,-nya. Saya ingin klarifikasi ya, soal kenaikan dari 68 menjadi 70. Itu adalah justru harus publik harus mengetahui bahwa ini adalah pembahasan yang sangat mendalam. Bagaimana pihak DPRD menyampaikan harapan kepada eksekutif supaya dinaikkan PAD-nya. Ternyata bisa target-target PBB dan lain pajak-pajak iklan bisa kemudian menjadi 70 triliun. Nah, soal kontroversi sopir itu hal yang sangat kecil, nggak ada 0,0-nya dari nggak seberapa menurut saya. Tetapi kalau memang ini menjadi kontroversi dan diminta untuk dibatalkan, saya pribadi, yes oke, nggak ada masalah, Bung Firdaus, itu adalah pembahasan bersama, gitu loh. Jangan ini tidak hasil kompromi, ya kan? Kemudian kalau tidak terjadi kompromi selesai, kemudian ada apa-apa, nggak ada. Kalau memang ini dirasa ada kurang sensitivitas, oke. Baik. Saya minta tanggapan dulu dari Pak Firdaus. Artinya kalau saya mendengar kalimat dari Pak Syarif, jika memang itu harus dibatalkan karena mengundang kontroversi, sebetulnya DPRD tidak menjadi masalah. Artinya sudah clear. Ya, memang kalau kita bicara nilainya tidak besar ya, 4,3, 4,5 miliar itu kecil dibandingkan 70 triliunan lebih begitu. Tapi yang ingin saya bangun adalah substansi begini. Kalau kita bicara misalnya bagaimana ketertutupan dalam pembahasan APBD DKI ataupun APBD secara keseluruhan nasional Indonesia misalnya. Tetapi kalau kita lihat mulai 2015-2016, DKI merupakan salah satu provinsi yang menurut kami di ICW begitu ya, yang sangat terbuka di dalam APBD-nya. Bahkan harga satuan, bahkan untuk lelang, kontrak segala macam. Tidak ada provinsi kabupaten kota yang membuka itu. Hanya pada DKI yang kami lihat. Itu suatu progres yang sangat baik begitu ya. Kemudian yang kedua kalau kita bicara anggaran siluman. Selama proses itu tertutup gitu ya, artinya tidak diusulkan baik itu musrenbangda segala macam gitu, tidak ada dalam KUA PPS atau RPJM misalnya, maka bisa jadi itu memiliki potensi anggaran siluman. Dan saya katakan kepada Pak Syarif, silakan Bapak baca audit BPKP, BPK begitu ya, dalam hampir semua kasus korupsi DKI Jakarta, itu sebagian besar tidak diusulkan dari bawah. Gitu loh. Jadi kalau kita baca sampai 2015, saya tidak tahu untuk yang 2017 misalnya begitu ya. Jadi gini aja. Kita lihatlah nanti begitu ya. Artinya begini, potensi untuk terjadi penyimpangan karena misalnya anggaran atau proyek satuan 3 itu dikong-kali-kongan itu sangat besar. Oke, kita langsung minta tanggapan dari Pak Syarif. Gitu, DPRD DKI menjamin itu misalnya di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Betul. Silakan Pak Syarif. Begini, itu salah. Menurut saya tidak tepat melihatnya ya. Harus komprehensif. Di dalam budget itu ada yang namanya aspirasi masyarakat. Itu yang muncul dari bawah dalam musrembang, Bung Firdaus. Ada ASMAS. Ada program dedicated yang diusulkan menjadi otoritasnya, saya tanda kutip, quote and quote, privilege eksekutif. Ada program dedicated yang tidak muncul di musrembang. Ada itu. Dan kemudian ada hak budgeting yang diusulkan dari masyarakat. Ada itu. Jadi nggak berpikirnya linear gitu yang dimaksud siluman. Kalau mobil dinas ini diusulkan dari mana Pak Syarif? Apakah masyarakat gitu ya? Penambahan supir dan segala macam atau kendaraan BBM misalnya? Kenapa? Ya, untuk misalnya supir anggota dewan, apakah dari masyarakat atau dari anggota dewan? Bukan, itu hak protokoler. Ada diatur di dalam undang-undang ketentuan. Itu hak protokolernya ada, Bung Firdaus, masalahnya. Gitu loh. Kalau tidak ada, tidak akan diusulkan. Itu persoalannya ada dasar hukum tentang hak protokoler dewan. Begitu loh. Kalau memang itu menimbulkan kontroversi, yes oke, nggak ada masalah. Tetapi sekali lagi soal siluman dan lain, menurut saya tidak ada.
seluruh pembahasan dilakukan secara terbuka. Di dalam proses-proses namanya RKPD, forum RKPD kita ikut. Ya, pra UKL PPS kita ikut, wartawan ikut. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin saya kira. Baik, Pak Syarif tadi Anda katakan ini semua dibuka secara transparan, dibahas kemudian secara mendalam, tapi kalau kita ingat lagi Sumarsono baru saja menjabat sekitar kurang lebih 2 bulan, ada perubahan 1,43 triliun rupiah. Penjabarannya elemen-elemen apa saja ini Pak Syarif? Kalau Anda katakan tadi tidak hanya soal perawatan mobil dinas, artinya selain itu ada apa saja yang termasuk di dalam 1,43 triliun rupiah yang berubah? Oh, saya ingin jelaskan saja sebetulnya. Ada justru Bung Firdaus harus memberikan apresiasi terhadap dua institusi ini yang sudah mulai kompak ya, antara eksekutif dan DPRD. Soal pembangunan rusunawa umumnya, ya kan? Itu kan kita kurang dan kita tambahin di angka 1,2 triliun itu ada penambahan untuk pembangunan rusunawa. Baik, ada rusunawa, ada perawatan mobil dinas, ada apa lagi Pak Syarif? Kemudian kenaikan volume KJP, Kartu Jakarta Pintar, kita naikkan. Dengan cara itu awalnya mensimulasikan pendapatan daerah dulu gitu loh. Karena kita masih ada potensi kenaikan pendapatan daerah. Di rumusan gubernur nonaktif itu potensi pendapatan daerah kurang maksimal, karena itu di dalam penetapan kemarin itu kita naik dari 68 menjadi 70. Artinya kalau saya katakan Ahok menyatakan anggaran yang diusulkan DPRD ini harus masuk akal dan skala prioritas dan terkesan ini terlalu cepat, katakanlah dalam waktu 2 bulan kemudian ada angka perubahan 1,43 triliun rupiah, ini Anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Tidak setuju, kan Pak Ahok tidak terlibat, yang membahaskan kan TAPD, Sekretaris Daerah, Bapeda dan lain-lain. Terbuka sekali, tidak ada yang ditutup. Justru kami meminta kepada eksekutif supaya dinaikkan PAD itu, pendapatannya naik. Kemudian menjadi 70 triliun begitu. Begitu Mbak, latar belakangnya seperti itu, Bu. Tidak ada yang aneh-aneh. Peningkatan 68 jadi 70 tidak ada yang aneh. Artinya kalau tidak ada yang aneh? Ya Mas memang Firdaus? kalau dilihat tentu ya 1,5 triliun itu kan tidak hanya untuk DPRD lah. DPRD tidak terlalu besar saya lihat. Penambahnya sekitar 43 miliar. Berapa tadi? Berapa Bung Firdaus? Mas Syarif begini. Kalau kita mau lihat misalnya terbesar misalnya dinas kebersihan misalnya, penambahan truk sampah, konvaktor dan segala macam. Saya beri sebuah contoh ilustrasi hasil pemeriksaan hasil audit ya. Ada beberapa pengadaan-pengadaan baik itu di Komisi E, Komisi D begitu ya, yang notabene itu tidak berdasarkan kajian proporsional kebutuhan. Bahkan kalau kita bicara manajemen aset misalnya, asetnya juga masih ada, ternyata itu diadakan lagi. Artinya kalau kita bicara soal skala prioritas ini tidak masuk ke dalam skala betul, prioritas. yang ingin saya sampaikan begini, saya tidak menunjuk misalnya oknum legislatif, tetapi juga oknum eksekutif. Nah, kalau kita berkaca pada kasus-kasus misalnya dugaan korupsi atau penyimpangan APBD di seluruh Indonesia misalnya, kan korupsi APBD itu terjadi karena ada kong-kali-kong antara eksekutif dan legislatif, begitu. Nah, apakah juga misalnya untuk APBD DKI Jakarta, di mana kalau kita bicara keretanan sekali lagi Mbak Livia, keretanan itu terjadi ketika misalnya momentum-momentum politik, orang berkomitmen orang segala macam begitu ya, bahkan untuk event-event yang kebijakan-kebijakan yang sebatusnya itu strategis, tidak diambil misalnya pada fase PLT atau apa, itu terjadi begitu loh. Nah, saya ingin mempertanyakan itu, jangan-jangan juga misalnya tanpa dilakukan misalnya dasar perencanaan yang baik, pengawasan yang baik misalnya, itu juga bisa tersusupi begitu loh. Jadi kalau ditanya misalnya 4,5 miliar itu kan kecil memang, tapi di balik 4,5 miliar misalnya kita kehilangan beberapa anggaran di markup misalnya di SKPD artinya lain kalau sekarang misalnya, perencanaannya triliun, sudah dianggap baik oleh Pak Syarif, kita tinggal lihat bagaimana kemudian nanti pengawasannya ke depan. Dan kalau tadi Pak Syarif juga sempat menyampaikan kalau memang ini membuat kontroversi, tidak keberatan DPRD untuk mencoret sejumlah anggaran ini. Saya sangat senang sekali dengan kritik dari ICW dan banyak masyarakat. Kalau memang itu dirasa keberatan, kami tidak keberatan. Baik. Tapi tolong dicatat Mbak, bahwa itu adalah ada dasarnya tentang hak protokoler DPRD itu dulu. Oke. Gitu loh. Kalau kemudian sekarang menjadi kontroversi, nggak apa-apa. Kita ikutin lah, nurani publik lah. Oke, ya, terima kasih. Kalau kita bicara protokoler DPRD, saya pikir wajar. Kita akan bahas lagi nanti ini lebih panjang lagi. Tapi artinya sebetulnya kalau tadi DPRD-nya sendiri sudah tidak keberatan, artinya kita tinggal melihat bagaimana kemudian pengawasan anggaran nanti ke depannya. Terima kasih telah bergabung bersama kamu peneliti ICW, Firdaus Ilyas, dan juga anggota DPRD Gerindra, Pak Syarif. Terima kasih.